Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kalian akan mempelajari materi bab 2 mengenai hubungan sosial manusia sebagai individu dan anggota kelompok. Nah, sebenarnya apa sih individu dan kelompok itu? Akan saya jelaskan. Individu secara etimologi, individu itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Tidak terbagi dapat diartikan bahwasanya individu adalah makhluk yang otonom dan bebas atas dirinya sendiri. Jadi makhluk individu yang memiliki kebebasan. Individu juga diartikan sebagai kesatuan yang unik. Jadi setiap individu itu adalah orang-orang yang unik. Kenapa unik, Bu? Karena tidak dapat disamakan dengan dirinya. Misal dalam foto tersebut ada seorang artis yang bernama Emma Watson memiliki kepribadiannya sesuai dengan dirinya. Kemudian ada artis satunya lagi, Daniel Radcliffe, memiliki kepribadian sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, individu tidak akan jelas identitasnya, tidak akan memiliki suatu kepribadian, gitu kan ya, tanpa adanya suatu masyarakat yang menjadi latar belakang keberadaannya. Jadi, ketika individu lahir, kemudian dia memiliki suatu karakter dalam pribadinya, dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga lingkungan itu membentuk kepribadian, gitu kan ya. Ketika individu kemudian besar, gitu kan ya, dia akan mencoba mempengaruhi lingkungannya. Jadi ketika dia kecil, dia akan dibentuk oleh lingkungannya. Kemudian ketika dia besar, sudah belajar tentang kepribadian, karakter, dan sebagainya, dia akan mulai membentuk lingkungannya. Jadi istilahnya akan berputar seperti itu terus-menerus. Siklus kehidupan manusia akan seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti kalau kamu punya anak akan dibentuk kepribadiannya oleh kamu sebagai orang tua. Kemudian nanti anak sudah besar, dia akan membentuk kepribadian di lingkungannya, mempengaruhi masyarakat dan sebagainya. Gitu. Akan terus-menerus seperti ini. Dan sebagai manusia. Menurut kodratnya, selain sebagai makhluk individu, gitu kan, manusia merupakan makhluk sosial. Kenapa bisa dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hasratnya untuk hidup dengan manusia yang lainnya. Jadi tidak ada satupun yang bisa dikatakan bahwasanya manusia itu tidak ingin hidup dengan yang lainnya. Saya yakin bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Menurut Hasan Sadli dalam bukunya Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, manusia itu tertarik kepada hidup bersama dengan masyarakat karena didorong oleh faktor satu, hasrat yang berdasar naluri untuk mencari teman hidup. Jadi pertama karena ingin mencari teman hidup atau nanti berhubungan dengan hasrat biologis untuk mendapatkan suatu keturunan. Kedua, kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang terdapat dalam berserikat atau berkumpul, gitu kan ya, dengan orang lain sehingga dapat berlindung bersama-sama dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Coba bayangkan, ketika kamu hidup sendiri, tidak ada keluarga, tidak ada teman, ketika kamu ada masalah, kamu bercerita kepada siapa? Coba bayangkan seperti itu. Gitu kan? Jadi kita pasti membutuhkan orang lain, entah untuk bercerita, berlindung, berkeluh kesah, dan sebagainya. Kemudian ada namanya kelompok sosial. Jadi kelompok sosial atau kelompok merupakan salah satu konsep yang penting dipelajari dalam sosiologi. Karena nanti objeknya sosiologi adalah kelompok, nanti kelompok kita bicara ada yang namanya keluarga, dan namanya masyarakat, dan sebagainya. Kelompok atau grup adalah himpunan kesatuan manusia yang hidup bersama. Jadi kalau kita bicara individu itu satu orang, gitu kan ya. Sedangkan kelompok adalah kumpulan orang yang lebih dari satu. Berarti 2 orang bisa dikatakan kelompok, Bu? Bisa. Kelompok apa itu, Bu? Misal, kamu ada Siti dan Nuni adalah 2 orang sahabat. Bisa dikatakan sebagai kelompok persahabatan. Gitu ya. Jadi kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan antar manusia dalam himpunan tersebut bersifat saling mempengaruhi dan dengan kesadaran untuk saling tolong-menolong. Jadi sadar kamu menjadi bagian dari kelompok tersebut.
Nah, syaratnya bisa dikatakan kelompok sosial itu apa sih, Bu? 1. Setiap anggota harus sadar merupakan bagian dari kelompok tersebut. Misal, kamu adalah siswa kelas 10 IPS SMA 1 Bangil. Nah, berarti kelompoknya adalah SMA 1 Bangil. Berarti kamu sadar kamu bagian dari kelompok SMA 1 Bangil. Jadi kelompok itu adalah tadi himpunan kesatuan manusia yang hidup bersama. Jadi ada namanya kelompok, misalnya kelompok siswa SMA 1 Bangil. Terus kamu sadar lagi, oh aku adalah bagian dari 10 IPS, berarti kamu adalah kelompok dari anak-anak IPS. Ada lagi misal, kamu gabung ke dalam kelompok Karang Taruna di desa, berarti kamu sadar bagian dari kelompok Karang Taruna. Bu, saya ini bagian dari kelompoknya anak-anak pecinta sepak bola. Nah, berarti kamu nanti ada organisasi ataupun kelompok-kelompok di dalam sepak bola tersebut. Jadi intinya kamu harus sadar. Kedua, adanya hubungan timbal balik. Jadi terjadi yang namanya interaksi. Kalau dalam kelompok tidak ada namanya interaksi, berarti sebenarnya bukan kelompok. Coba bayangkan ketika kamu di grup SMA 1 Bangil gitu kan, atau kelompok IPS gitu kan. Bisa dikatakan sebagai bagian dari anak IPS ketika kamu sudah pernah melakukan interaksi dengan anak-anak IPS. Sudah pernah melakukan hubungan timbal balik. Atau kasarannya kita sudah pernah berbincang-bincang dengan anak IPS. Gitu kan? Berarti mereka mengakui kamu bagian dari kelompok tersebut. Kemudian ketiga, ada suatu faktor yang memiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Jadi ada faktor yang mengikat. Misal, kamu bisa dikatakan sebagai anak SMA apa faktornya? Gitu kan? Oh Bu, kita sama-sama belajar di SMA 1 Bangil. Nah, 1. Gitu kan? Oh, saya diikat dengan jurusan IPS Bu. Nah, itu ada faktor. Ada juga yang dikatakan bahwasanya sebagai kelompok bersama, misal karena ada nasib yang sama, katakanlah kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa dikatakan kamu menjadi bagian dari kelompok. Misal karena sama-sama pecinta sepak bola, katakanlah kamu sama-sama menggandrungi sepak bola fansnya Surabaya, akhirnya kamu gabung menjadi anak bonek. Kemudian kalau kamu sama-sama menyukai sepak bola, pecintanya anak Malang, kamu gabung menjadi anggota Arema, katakanlah kayak gitu. Kemudian keempat, ada berstruktur, berkaidah, mempunyai pola perilaku, bersistem dan proses. Pada intinya, di dalam kelompok sosial itu ada yang namanya norma dan nilai. Ada aturan-aturan yang baku, aturan-aturan yang tidak baku juga yang dipatuhi oleh anggotanya. Itu ya, misal kamu mau menjadi anggota IPS atau anggota SMA 1 Bangil, kira-kira aturannya apa dulu? Ada nggak norma-normanya? Ada, gitu kan? Bahwasanya saya harus mematuhi peraturan yang ada di SMA 1 Bangil. Saya harus menjadi anak yang rajin. Ketika sekolah saya harus memakai atribut ini dan itu. Jadi ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturannya di dalam kelompok tersebut. Jadi tidak sembarangan, gitu ya. Nanti kamu juga gitu ketika menjadi anggota kelompok sosial di lingkungan tempat tinggalmu. Entah kamu menjadi anggota Karang Taruna, syaratnya jadi Karang Taruna apa? Gitu kan? Oh Bu, aku mau ikut anggota kelompok klub baca. Nah, kira-kira mau jadi anggota klub baca itu bagaimana? Gitu ya. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, syarat-syarat ini penting untuk kalian pahami karena sering kali keluar ketika ujian sekolah. Kemudian, kelompok sosial itu bisa juga dalam bentuk keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya pernikahan. Kata kuncinya adalah pernikahan. Nah, keluarga itu dibagi menjadi dua, keluarga intimate, misalnya gitu kan, terdiri dari 3, ayah, ibu, dan anak. Entah anaknya jumlahnya berapa, tetap anak, gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah keluarga luas atau extended family, terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan sebagainya. Jadi keluarga luas kumpul jadi satu. Nah, fungsi keluarga itu ada satu sebagai pendidikan, mendidik anak-anak, membentuk kepribadian dan sebagainya. Kedua, sarana sosialisasi anak, memberikan pengarahan kepada anak mana yang benar dan yang mana yang salah. Kemudian memberikan perlindungan, memberikan religius sebagai penanaman agama kepada sang anak.
Fungsi ekonomis. Apa Bu fungsi ekonomis? Orang tua atau keluarga harus menafkahi anak. Fungsi rekreatif, untuk kesenangan, memberikan rasa nyaman kepada sang anak. Biologis, untuk keturunan, menghasilkan keturunan. Kemudian dan terakhir adalah kasih sayang atau afektif. Yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan antara individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi dalam suatu kelompok untuk memenuhi kepentingannya sehingga menghasilkan suatu kebudayaan. Jadi istilahnya lebih besar daripada tingkatannya lebih besar dari keluarga. Jadi pertama tadi ada individu, kemudian kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari keluarga, kemudian ada yang namanya masyarakat. Nah, masyarakat itu adalah kita yang hidup dalam satu wilayah dengan teman-teman kita, dengan orang-orang kita. Kemudian kita diikat oleh namanya kebudayaan. Kebudayaan itu adalah misal dari suatu kebudayaan adalah misal dari istilahnya aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat yang sama, menghasilkan suatu hal yang baik, budidaya, luhur, akal, dan sebagainya. Itu ya. Nah, misal dalam masyarakat itu ada namanya masyarakat pedesaan, kemudian ada juga namanya masyarakat perkotaan. Nah, itu aja materi kali ini. Materi selanjutnya akan berbicara mengenai kelompok sosial yang lebih jelas. Nanti kita akan belajar perbedaan masyarakat desa dan kota, perbedaan in-group dan out-group, perbedaan formal dan informal. Nanti kita bahas lebih detail. Jadi ini adalah materi awal atau pendahuluan kita.